Lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota terus terjadi. Bahkan dalam sepekan, positivity rate naik menjadi 17%. Sejumlah kalangan bahkan mengusulkan Jakarta melakukan tarik rem darurat alias lockdown untuk menekan kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan pun menyatakan virus varian Delta mendominasi kasus COVID-19 di ibu kota dan sejumlah kota lainnya. Penyebaran COVID-19 di ibu kota kian mengkhawatirkan. Kasus aktif COVID-19 naik 50% dalam sepekan. Peningkatan kasus COVID-19 yang masif ini terjadi setelah libur Lebaran Mei lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lonjakan kasus COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi di sejumlah daerah lain di tanah air. Namun Anies mengakui kondisi ibu kota mengkhawatirkan. Lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota pun membuat rumah sakit darurat Wisma Atlet dipenuhi pasien. Hingga Selasa, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet sudah lebih dari 5.400 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro selama 2 pekan ke depan, yaitu hingga 28 Juni mendatang. Pemprov tengah mempersiapkan antisipasi jangka pendek dengan menambah kapasitas tempat isolasi COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Ya, memang terjadi peningkatan ya, pelonjakan penurunan COVID di DKI Jakarta. Dan data per 15 Juni kemarin, itu tempat tidur yang kita miliki 7.861 sudah terpakai 6.117. Itu artinya sudah mencapai 78%. Ruang ICU juga begitu, kita punya 1.127, ruang ICU terpakai 824. Ya. Itu artinya 73. Ini terjadi peningkatan yang luar biasa, hampir 50% dalam seminggu terakhir ya. Ya, kita sudah keluarkan PPKM 2 minggu ke depan, jadi masih tetap seperti yang kemarin, dan kemarin kami dipanggil Bapak Presiden dan mengikuti arahan Bapak Presiden. Pertama, arahan Pak Presiden untuk pastikan, tingkatkan optimalisasi implementasi di lapangan. Jadi Bapak Presiden ingin bahwa semua kita, jajaran Forkopimda, dari Pemprov, Polda, Kodam, dan seluruhnya, jajaran kejaksaan dan semuanya, segera memastikan pelaksanaan implementasi pelaksanaan PPKM itu, termasuk PP Mikro, dilaksanakan sebaik mungkin. Dengan menghadirkan aparat ya, sebanyak mungkin di lini-lini, di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan dan mobilitas atau interaksi. Ya. Baik, untuk membahas mengenai COVID melonjak, perlukah Jakarta lockdown? Sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio. Sudah ada Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter. Mbak. Kemudian juga sudah ada Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Selamat pagi, Pak Haryadi. Mas Bayu, Pak Miko. Iya. Baik, saya mau ke Pak Miko. Kalau melihat kan kondisinya, kalau berbicara ada info mengenai 1:25 warga DKI Jakarta ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Angkanya memang segitu atau ternyata di luar itu? Ya, jadi menurut saya surveillance di Indonesia memang tidak bisa menangkap kasus yang sebenarnya di masyarakat. Kalau sekarang di Jakarta itu 1:25, kemudian menurut saya ya kemungkinan lebih dari itu begitu. Ya, jadi menurut saya di RT/RW itu banyak kasusnya yang kemudian ditambah dengan OTG yang tidak pernah kita periksa. Kalau ditambah dengan OTG itu akan 1:10 begitu. Jadi bayangkan kalau itu dibanding dengan ditambah dengan OTG-nya. Jadi menurut saya kasus di COVID di Indonesia, terutama di Jakarta, sebagai center of wabah begitu, sebagai center dia akan lebih banyak dari daerah lain begitu. Nah, kalau tadi surveillance-nya tidak menggambarkan atau tidak merekam fakta gitu ya, kalau Pak Miko bilang, kalau berangkat dari judul kita nih Pak, Jakarta ini
perlu lockdown apa enggak? Ya, jadi saya anjurkan lockdown bukan karena jumlah kasus COVID-nya, karena varian baru. Karena varian baru ini B117 atau di label alpha oleh WHO, kemudian B1617.2 di label delta oleh WHO, itu mempunyai karakteristik yang berbeda begitu dari varian aslinya. Jadi dia menular lebih cepat, kemudian menimbulkan severity lebih parah dari varian aslinya, kemudian juga menyerang pada usia yang lebih muda dari aslinya. Kalau aslinya itu bisa menimbulkan keparahan pada orang yang tua atau orang yang punya komorbid, tapi varian baru ini utamanya varian B1617.2 atau varian delta itu bisa menimbulkan keparahan pada usia muda. Usia muda Jadi, termasuk anak-anak? Iyalah, semuanya. Jadi bahkan keparahan itu tanpa ada komorbid begitu. Jadi lockdown ini perlu dilakukan untuk membatasi penyebaran dari varian baru ini. Jadi saya sarankan dulu di Kudus untuk dilakukan lockdown. Kalau sekarang sudah terlambat, kemudian di Bangkalan dilakukan lockdown, sekarang sudah terlambat. Di Jakarta untuk dilakukan lockdown, sekarang sudah terlambat. Pak Miko, kalau lockdown yang dimaksud adalah seperti kita di awal PSBB, atau memang benar-benar total lockdown kayak di luar negeri begitu, Pak? Jadi lockdown yang saya maksudkan adalah social distancing berat. Dalam Jadi arti? social distancing berat itu equal sama dengan lockdown yang dilakukan di negara yang melakukan lockdown begitu. Jadi yang PSBB itu social distancing sedang. Kalau yang PPKM itu adalah social distancing ringan. Jadi PSBB nanti kalau diberlakukan juga udah nggak mempan begitu ya? Tidak, Pak Miko, bisa membatasi penyebaran dari varian baru tadi begitu, Mbak. Oke. Jadi menurut saya kita harus melakukan upaya-upaya penanggulangan yang progresif untuk mencegah penyebaran dari varian baru ini, kemudian intensif. Ya, jadi jangan sampai varian baru ini menyebar ke mana-mana. Oke, Kalau tidak, kita akan mengalami kegagalan pelayanan kesehatan di semua kabupaten begitu. Oke. Saya mau beralih ke Pak Haryadi. Pak, tadi sudah mendengarkan rekomendasi dari Pak Miko untuk kesehatan dan ekonomi ini kan selalu beririsan ya, selalu terkait erat gitu di penanganan pandemi COVID. Dari kacamata pengusaha bagaimana, Pak? Intinya maunya lockdown terus gitu ya. Nah, tapi kita nggak pernah belajar juga dari negara lain. Tadi sebelum acara Apa Kabar Indonesia ini, tadi kita lihat berita sebelumnya tentang New York. New York merayakan bahwa 70% daripada populasinya sudah berhasil lakukan vaksinasinya, dan itu berhasil dilakukan dengan cepat, dan sekarang keadaan di sana sudah lumayan dilonggarkan. Nah, ini jadi pertanyaan juga gitu, kita kalau misalnya tidak menyelesaikan akar masalahnya ya sampai kapan juga tidak akan selesai, Mas Bayu, Mbak Rati. Jadi menurut saya kita harus mencari jalan yang lebih sudah terbukti juga negara lain melakukan, karena kalau kita lockdown seperti apa yang disarankan oleh Pak Miko, dampak ekonominya itu besar. Ekonomi dan sosialnya, apalagi masyarakat kita ini cukup tidak disiplin dengan berbagai argumentasinya. Kalau masyarakat yang ekonominya pas-pasan, dia kan harus bergerak, harus mencari nafkah gitu ya. Itu juga tidak bisa kita halangi untuk mereka tidak beraktivitas. Nah, jadi menurut saya harus dilakukan cara-cara yang sudah terbukti di negara lain itu berhasil, yaitu antara lain adalah melakukan vaksinasi secara intensif dan massal. Nah, ini yang kita perlu konsentrasi, dan vaksin itu memang kalau saya sarankan dikonsentrasikan kepada daerah-daerah yang memang harus diberikan perhatian khusus, yang memang menjadi epicentrum. Begitu. Jadi kalau dari kami keberatan dengan lockdown itu karena itu akan menambah parah lagi dampak ekonomi dan sosial kita. Dan kami menyarankan untuk dilakukan vaksinasi secara lebih intensif, karena di Jakarta sendiri kalau saya tidak salah kan juga masih belum nyampe 40% kalau nggak salah populasinya ya, masih di bawah itu. Demikian Mbak Rati, Mas Bayu. Highlightnya tadi Pak Haryadi adalah soal vaksinasi. Nanti kita ngobrol lagi sama Pak Miko soal perspektif ini. Tapi kami jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.
Jakarta.